sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa, tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Pemirsa, banyak cara untuk menikmati hidup. Mungkin dengan rumah yang megah, mobil yang mewah, gadget yang canggih, tas yang mahal. Tapi percayalah ya, semua tidak ada artinya jika kita sakit. Coba pikirkan, yang paling penting dalam hidup itu adalah kesehatan. Makanya kami hadir setiap hari, mengajak Anda untuk hidup sehat dengan cara yang tepat. Inilah Go Healthy, tempat kita belajar untuk menjadi sehat dengan cara yang tepat ya. Jadi ingat pemirsa, prioritas dalam hidup itu adalah kesehatan yang harus kita jaga, karena kesehatan bukanlah sebuah warisan tapi sesuatu yang harus kita upayakan ya. Dan bersama kami di sini ada narasumber, dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan, ada Ibu Rita dan juga ada Mas Nurman. Apa kabar? Baik, Kang Ronald. Sehat. Ya. Dan juga ada seorang ibu yang menjadi seorang narasumber yang pernah punya masalah dengan hipertensi dan kolesterol yang tinggi. Namanya adalah Ibu Herlina. Bu Herlina, apa kabar? Baik, Kang Ronald. Baik ya? Baik. Seger banget wajahnya. Terima kasih. Kesibukannya apa aja nih, Bu? Saya sih ibu rumah tangga ya. Kumpulan juga banyak. Oh, banyak kumpul-kumpul ibu-ibu. Iya. Apa tuh arisan tuh? Apa aja tuh? Ya, arisan. Senam. Ya, senam juga. Jalan pagi sudah saya ikuti. Jalan pagi juga ada. Line dance. Tapi ya memang yang namanya masalah kesehatan kadang datang. Tapi coba kita pikir, nggak mungkin masalah kesehatan itu datang kalau kita hidupnya benar. Pasti ada yang nggak benar dalam hidup kita ya. Nah, sebetulnya masalah apa yang pernah dihadapi oleh Ibu Herlina? Mari kita simak tayangan ini. Herlina, ia merasa sangat bersyukur bisa lebih sehat meski usianya sudah menjelang lansia. Sebelumnya, Herlina memang sempat mengeluhkan sejumlah penyakit. Kolesterol saya lumayan tinggi di angka 256 dan LDL-nya juga 150 sekian. Tekanan darah saya sampai 150/100. Ia sadar bahwa ini risikonya besar. Bisa saja dirinya terkena komplikasi. Herlina kini sudah semakin disiplin dalam mengatur pola makan. Ia pun sudah mulai aktif berolahraga dan rutin menggunakan teknologi laser. Setelah saya agak rutin memakannya beberapa bulan kemudian, saya merasakan ada perubahan, terutama nyenyak tidurnya dan lebih bersemangat, berenergi keesokan harinya, dan juga hipertensi saya secara berangsur menurun, dan juga kolesterol saya juga begitu.
Itu dari foto-fotonya kayaknya bukan di Indonesia deh ya. Itu I Love Sapa. Di mana tuh, Bu? Itu di Fansipan, Vietnam. Oh, mainnya sampai ke luar negeri nih. Iya, Berarti harus sehat. Buat banget. Bu, kalau kita mau jalan-jalan ke luar negeri supaya perjalanannya lancar, supaya happy, syaratnya apa, Bu? Harus sehat. Nah, itu dia. Oke, Ibu ini punya tensi yang tinggi, betul, Bu? Iya. Dulu ya? Iya. Berapa rekor tertinggi, inget nggak? Saya juga kaget. Tensi saya 156/100. Oh. Tinggi, Bu. Saya sampai bilang, ini nggak salah ya? Sampai saya bilang itu sama ininya. Memang waktu itu kepala saya sakit, ya sudah di belakang. Tapi saya pikir saya mungkin kurang vitamin atau kurang tidur gitu ya. Ya, ternyata tensi tinggi. Ternyata tensi saya Nah, ternyata tinggi. kolesterol juga tinggi tuh. Nah, kolesterol itu memang agak tinggi juga, 203. Di atas 200 ya? Iya, Oh, tinggi. 236. Tapi Ibu Herlina ini sudah menggunakan teknologi laser dan sudah merasakan manfaatnya. Nanti kita akan cari tahu seperti apa. Sekarang saya mau mengetes dulu pemahaman dari Ibu Herlina mengenai pernyataan ini benar atau salah. Tensi tinggi pada usia tua adalah hal yang wajar. Kira-kira ini benar atau salah? Ya, sekarang saya tahu salah. Sebelumnya sih memang saya dengar dari orang-orang kalau sudah umur, sudah agak Banyak angkanya? banyak angkanya, udah menopause, wajar. Sebetulnya jawaban yang tepat benar atau salah sih? Jawaban Ibu Herlina tepat sekali. Ya, salah. Salah. Ya, kalau yang namanya tekanan darah kita itu normalnya berapa? Tetap di angka 120/80. Ini di usia berapapun dan di kondisi apapun ya kan ya. Kecuali pada saat olahraga memang biasanya dia lebih tinggi lagi gitu. Kenapa sih pada orang yang sudah lanjut usia, sudah tua, ini tekanan darahnya cenderung naik? Ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah adanya proses penuaan. Biasanya akan terjadi yang namanya penurunan metabolisme basal pada tubuh kita. Ya. Metabolisme kita turun, biasanya ini akan diikuti, dikompensasi oleh tubuh kita dengan meningkatkan tekanan darah kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kaitannya dengan pembuluh darah kita. Pembuluh darah kita biasanya semakin tua, ini makin kaku. Kemudian juga dia sudah tidak elastis dan pembuluh darah ini dia akan makin tebal. Ini diakibatkan karena nitrik oxide yang ada di pembuluh darah kita, ini dia jumlahnya menurun produksinya. Inilah kenapa tekanan darahnya dia akan meningkat. Terlebih lagi dari usia 0 sampai di usia 60 tahun, ketika seseorang ini pola makannya nggak bagus, pola hidupnya nggak bagus, ditambah lagi memang sudah ada kolesterol tinggi atau gula darah yang tinggi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penumpukan yang namanya lemak dan gula di aliran darah kita. Inilah yang menjadikan kualitas darah kita akan mengental dan beban kerja jantung kita juga akan meningkat. Tekanan darah kita naik gitu. Tapi ingat satu hal lagi ya, bahwa ini tidak bisa dinormalisasi. Tetap harus yang namanya kita sehat, tekanan darah kita terkendali sampai usia tua. Jadi pernyataan tensi tinggi pada usia tua adalah hal yang wajar, adalah sebuah pernyataan yang salah. Oke, tensi tinggi, kolesterol tinggi, tadi udah dibilang sama Ibu Herlina. Wah, ini nggak bisa dibiarin, ya. Makanya langsung pakai teknologi laser, betul ya Bu ya? Iya. Ya, sekarang nih setelah pakai laser, perubahannya seperti apa? Tensi saya memang agak membaik, tapi belum normal, Sekarang Kang berapa, Ronald. Ibu? Sekitar kadang-kadang 125/80. Oh, sudah jauh Dan- lebih bagus Iya, dari jauh lebih bagus. 100. Masih oke sih, Bu. Oh, dari di atas 150. Dari 155 Iya. menjadi 125. Iya. Udah 2 jempol tuh saya kasih tuh ya. Kolesterolnya apa kabar? Kolesterol ini belum, Kang Ronald, karena saya masih Makan suka ya? yang digoreng gitu ya. Tapi angka terakhir berapa? Angka terakhir berapa? Setelah Angka- 236 masalah. Berapa tadi asalnya? Iya, Iya, 250-an. 250-an, oke. Sekarang berapa Ibu? Sekarang udah 230-an. Oh, ada penurunan. Iya, udah. LDL-nya juga menurun. LDL-nya LDL-nya juga. turun. Setelah menggunakan teknologi laser, angka-angka tadi kan turun, tensi kolesterol turun ya. Yang dirasakan di badan apa lagi nih Bu? Nah, itu yang saya juga sangat beruntung memakai teknologi laser ini. Saya nyenyak tidur, nyenyak tidur sampai pagi gitu. Sebelumnya saya sering terbangun, sekalipun tidak ke toilet, tapi sering terbangun. Oh, sering kebangun. Jadi Iya. kualitas tiduran dulu nggak bagus ya Bu? Iya, ya? kurang. Setelah pakai laser? Sudah tidur nyenyak. Kita bahas dulu tentang tidurnya dari Ibu Herlina ya. Jadi tidur ini memang biasanya berkaitan erat dengan yang namanya hormon melatonin ya. Hormon melatonin ini diproduksi di bagian kepala kita, di otak kita, itu ada kelenjar pineal di dalamnya. Nah, kelenjar ini biasanya karena aliran darah yang dia tidak begitu bagus, biasanya kinerja untuk memproduksi hormon melatoninnya juga menurun gitu. Jadi tubuh kita itu ada jam biologisnya. Kalau
Kalau malam, melatonin itu akan dikeluarkan gitu. Inilah yang nanti menunjang tidur kita lebih nyenyak, lebih panjang, dan juga lebih deep sleep gitu. Nah, tapi di siang hari itu akan kebalikannya. Serotonin lah yang nantinya akan diproduksi lebih banyak, yang membuat tubuh kita terjaga, kita jadi lebih bertenaga, berenergi, aktivitas kita jadi lebih optimal lagi gitu. Ketika seseorang ini, terutama wanita, biasanya sudah menjelang lansia ya, jam biologis ini kebalik biasanya. Kadang-kadang dia siang hari dia ngantuk, nggak ada ketenaga gitu, tapi di malam harinya dia terjaga, nggak bisa tidur gitu. Inilah yang harus kita tangani mulai dari sekarang juga, ya kan ya. Artinya apa? Kita pakai yang namanya teknologi laser untuk mengembalikan nih fungsi jam biologis pada tubuh kita. Jadi teknologi laser ini kita pakai nantinya melancarkan aliran darah di area kepala ikut lancar juga. Aliran darah di kepala lancar, melatonin itu nanti diproduksinya lebih banyak lagi, lebih optimal lagi, yang nantinya ini akan membuat tidur kita itu jadi lebih nyenyak dan juga jam biologisnya itu akan kembali. Dan ini berkaitan erat dengan yang namanya kualitas darah dan pembuluh darah kita. Iya, makanya orang tua sering mengeluh begini. Saya itu kalau tidur cuman bisa pendek waktunya, cuman tidur sebentar, bangun lagi, tidur sebentar, bangun lagi. Karena hal yang disampaikan oleh Mas Nurman tadi. Tapi pemirsa perlu dipahami bahwa yang namanya tidur itu harus dilakukan oleh semua kelompok usia. Karena itu kan adalah saat kita untuk merecovery sel-sel tubuh kita. Itulah momennya di saat malam hari, karena pada saat itu akan diproduksi berbagai hormon untuk mengatasi atau memperbaiki atau merecovery seluruh sel-sel kita. Nah, tadi ada hal yang disampaikan oleh Ibu bahwa tekanan darah sudah sangat baik. Dari di atas 150 kemudian turun sudah mencapai ke arah 120. Itu luar biasa pemirsa. Dan kalau kita kaitkan dengan kerja laser adalah bahwa teknologi laser itu bisa menstimulasi pembuluh darah menghasilkan nitrat oksida dengan cara kerja. Akan masuk ke lapisan kulit kita, lapisan teratas epidermis, kemudian laser itu akan terus ke dermis, hipodermis, dan sampai ke pembuluh darah, dan kemudian ke otot. Dan di dalam pembuluh darah akan bekerja, pertama adalah laser yang berwarna merah, itu akan meningkatkan sirkulasi darah, memecah trombus. Sedangkan yang biru akan menstimulasi pembuluh darah untuk menghasilkan nitrat oksida. Pemirsa bisa lihat ikatan nitrit dan oksida itu tadi ya, berwarna merah dan biru. Ketika itu banyak di dalam pembuluh darah kita, maka pembuluh darah itu akan lebih lentur, ukurannya lebih lebar, sehingga aliran darah akan menjadi lebih lancar. Perlu pemirsa ketahui bahwa semakin bertambah usia, maka produksi nitrat oksida kita semakin menurun. Apalagi kalau kita belum berpola makan yang bagus, yang kurang sayur ya, hanya makan gorengan, maka nitrat oksida ini makin terbatas untuk diproduksi. Disitulah pentingnya penggunaan teknologi laser untuk meningkatkan produksi nitrat oksida dan membantu mengatasi atau mengendalikan tekanan darah. Setelah kita menggunakan teknologi laser, memang tensi berangsur turun, kolesterol berangsur turun, tidur menjadi lebih berkualitas, badan lebih berenergi. Dan itu yang dirasakan oleh Ibu Herlina, betul ya Bu ya? Makanya, lakukan apa yang seperti Ibu Herlina lakukan. Menggunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya sehari 2 kali, durasi 15 sampai dengan 60 menit. Tapi ingat, rutin ya. Nah, ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga asam urat. Sekali lagi, harapan ya supaya kita bisa tercegah dari komplikasi yang mungkin saja terjadi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Makanya take action pemirsa. Kalau Anda mau sehat harus take action ya. Ayo dapatkan dokter laser ataupun AccuLaser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Nanti tim call center Gogomall akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Dan supaya Anda makin semangat buat hidup sehat, ayo dimanfaatkan. Ada promo-promo dan ada program cicilan 0% supaya Anda tidak menunda lagi mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, karena kesehatan adalah yang utama, jadi pastikan Anda mendapatkan yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Jadi ayo, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat. Masih belajar dari kisahnya Ibu Herlina yang dulu pernah punya masalah dengan hipertensi di atas 150 ya, kolesterol di atas 200. Untung gulanya aman.
orang Indonesia gitu ya. Tetap aja ada kata untung. Padahal hipertensi aja, ini komplikasi bisa kemana-mana. Ibu ada nggak Bu cerita di sekitar Ibu, tetangga, keluarga, sahabat yang kena komplikasi gara-gara tensi yang tinggi? Iya, ada. Kenapa? Siapa aja? Dia kenapa? Stroke. Tensinya emang tinggi ya? Nah, begitupun kolesterol. Sama. Ibu tahu angka-angka tadi tinggi, tensi dan kolesterol di usia berapa Bu? Di usia 2023. Tadi kan Ibu bilang kalau pas tensi tinggi itu kan pusing ya kepala ya? Sakit. Oh, sakit. Di bagian mananya Ibu? Di belakang. Di bagian belakang. Ke pundak sampai kaku-kaku gitu nggak sih? Di belakang sama sampai ini sih tengkuk ya. Nafas Ibu kalau jalan pendek, panjang, nafasnya terasa gimana? Kalau naik tangga. Iya, terasa pendek oke. ya. Kira-kira yang membuat Ibu tensi sama kolesterolnya tinggi apa? Saya mungkin kurang makan sayur dan suka yang digoreng. Iya. Sukanya yang digoreng, yang bersantan. Yang bersantan sesekali ada. Oh, tapi Iya. goreng yang paling suka ya? Iya. Ya, gorengan itu Kang Ronald kan itu dia tinggi lemak jenuh Ya. dan tinggi natrium. Dua-duanya adalah zat yang membuat kemudian tekanan darah itu meningkat, pembuluh darah menjadi kaku. Fix ya, yang pertama ngaku nih. Pola makannya nggak baik dulu. Iya. Tidurnya dulu gimana Bu? Tidurnya itu sering terbangun malam itu. Jadi kalau secara durasi dulu berapa lama palingan tidur tuh? Saya tidur mungkin jam 10 atau tengah 11 ya. Sudah tertidur nanti jam-jam 1 terbangun. Oke, yang ketiga soal olahraga. Ibu Herlina dulu olahraga nggak? Iya, itu saya akui saya memang mager. Hidupnya mager. Dan yang terakhir juga pola hidup saya itu adalah manajemen stres. Iya. Ibu, setiap orang pasti punya stres. Iya. Kira-kira Ibu bisa mengelola stres dengan baik nggak dulu? Sepertinya kurang. Sepertinya kurang ya. Makanya tensi dan kolesterolnya tinggi. Iya. Ya tapi kan udah pakai teknologi laser. Nanti cerita lagi ya Bu ya. Yap. Nah sekarang ini ada informasi buat Anda pemirsa. Tahukah Anda pemirsa istilah morning surge? Morning surge memiliki kaitan dengan komplikasi. Bu Rita boleh dibantu dijelaskan Iya. apa sih ini maksudnya? Jadi morning surge itu nama lainnya adalah gelombang pagi. Nah, apa tuh? Nah, gelombang pagi ini seperti gambar ini, Kang Ronald. Ibu juga bisa lihat gambar berikut ini. Bahwa kita itu memiliki irama sirkadian tubuh ya. Nah, pada waktu pagi hari pukul 6 pagi itu sudah mulai ada peningkatan produksi hormon, yaitu hormon kortisol. Nah, ini ketika ya. hormon kortisol ini meningkat, dia akan memicu juga peningkatan tekanan darah dan detak jantung. Ya, selaras ya, kita bisa lihat bahwa Ini naik, memicu yang di ini atas naik, juga ini naik. Gitu ya, Bu ya? Jadi Oke. mulai naiknya itu bersamaan dengan naiknya kortisol terlebih dahulu. Iya, iya. Sebenarnya ini mekanisme normal, Kang Ronald dan pemirsa, karena memang ini alarm atau pertanda bahwa tubuh kita sudah siap untuk melakukan aktivitasnya. Bahwa Oke. tubuh kita sudah siap untuk menjalankan kegiatan, di mana pada saat itu tekanan darah kita sudah lebih tinggi, kemudian juga aliran darah kita juga sudah lebih lancar. Itu artinya gitu ya. Ya. Tetapi tekanan darah yang tinggi ini tidak baik kalau seandainya terjadi pada orang-orang yang telah memiliki tekanan darah tinggi sebelumnya. Semua orang secara normal akan naik tekanan darah di pagi hari. Tapi kalau awalnya udah Nah, tinggi, kalau sebelumnya dia sudah penderita hipertensi mesti berapa dan tinggi sudah ya, Bu, ya? tinggi, nah Oke. ini akan berbahaya. Pada saat pagi hari bukannya sebuah alarm yang positif, tetapi itu akan membahayakan dirinya. Pada saat itu akan sangat mungkin terjadi gangguan sirkulasi darah dan Iya, akan iya, sangat iya, mungkin iya. terjadinya juga gangguan pada pembuluh darah itu dan bisa komplikasi kalau tidak diatasi. Jadi pemirsa, pada pesan ini ingin saya sampaikan adalah bahwa kita itu memang akan mengalami peningkatan tekanan darah di pagi hari. Tetapi khusus bagi yang telah menderita hipertensi ini harus disikapi dengan bijaksana, artinya harus menurunkan tekanan darah supaya ketika pagi hari tidak menimbulkan resiko atau gejala yang lebih serius gitu ya. Oleh karena itulah perlu melakukan pola hidup sehat, menggunakan teknologi laser secara rutin supaya kemudian ketika pagi hari kita bisa menjalankan morning shift itu secara baik. Betul. Analogi kan gini ya, kalau misalkan di sehari-hari itu tekanan darahnya sudah di angka 150 ya Bu ya. Bayangkan kalau misalkan di pagi hari dia bisa meningkat sampai di 180, 190. Makanya ibu dan pemirsa di rumah sering dengar tuh ada orang-orang yang saya terjatuh di kamar mandi pagi-pagi gitu. Padahal kena serangan stroke, kena serangan jantung. Padahal paling sering itu di pagi hari gitu. Itu lagi tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya gitu. Itulah kenapa morning surge ini berkaitan erat dengan yang namanya komplikasi. Mudah-mudahan Ibu sekarang yang namanya komplikasi jauh-jauh ya Bu ya. Iya. Mau stroke, mau serangan jantung, mau gagal ginjal, jauh-jauh deh. Amit-amit ya Bu ya. Iya. Oke, Ibu rutin pakainya kan? Setiap malam rutin. Berapa kali sehari?
Cuma belum rutin 2 kali, kadang-kadang cuma malam aja. Oke, kadang-kadang cuma malam aja, jadi sehari sekali. Padahal lebih baik ditambah 1 kali lagi di pagi Iya, hari. pagi hari kadang-kadang Kan saya juga pakai. kecil kan nggak mengganggu aktivitas. Iya sih. Ibu mau line dance juga bisa pakai ini kan nggak mengganggu. Mau sambil jalan pagi juga dipakai aja, Bu. Betul ya, Bu Rita ya? Betul, karena Sehari 2 pagi kali hari tuh. ketika kita gunakan itu akan menstimulasi produksi serotonin. Ya, serotonin itu hormon bahagia kita, hormon yang membuat kita menjadi lebih produktif. Kalau malam kita gunakan melatonin, sehingga ibu merasakan tidurnya lebih nyenyak. Ibu Herlina, yang dipasang di rongga hidung, ekstensi intranasal dipakai nggak? Kadang pakai, kadang tidak. Coba dijelaskan nih Mas Nurman, Bu Rita, kenapa harus rutin menggunakan intranasal? Jadi gini ya, kalau yang namanya aliran darah kita ini kan nggak cuma dari leher ke bawah, ya kan ya. Aliran darah kita tuh kalau saya kasih gambaran nih ya, ini Nih. di atas kepala leher kita. Justru di area ini pembuluh darah justru semua. banyak Ya. gitu. Pembuluh darah semua di sini nih. Betul, terlebih lagi kan di situ ada organ indera kita ya kan, ada mata, hidung, tenggorokan, lidah, telinga, semua ngumpul ada di kepala kita. Itulah kenapa kita pentingnya menjaga aliran darah di area kepala kita. Kalau kita pakai ini yang namanya teknologi laser di pergelangan tangan kita, betul, memang dia akan dibawa ke seluruh tubuh kita. Efeknya itu sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi kalau misalkan kita bayangkan nih, kalau misalkan kita ada jalan tolnya, kita lebih cepat yang namanya nitric oxide-nya itu diproduksi, kita pakai, kita gunakan gitu. Jadi kalau misalkan nih teknologi lasernya dia akan menyinari pembuluh darah yang di area rongga hidung kita. Kan pembuluh darah di hidung itu dia ada kaitannya tuh sama yang di kepala, ya kan ya, ada yang kaitannya sama yang di otak juga. Jadi efek yang di hidung itu juga lah yang nanti akan lebih cepat sampai di area kepala kita. Jadi untuk mencegah terjadinya yang namanya sumbatan pembuluh darah, terjadi pembentukan yang namanya kerak-kerak pembuluh darah atau aterosklerosis di area kepala kita. Kemudian mencegah terjadinya peradangan, sinusitis, sakit kepala, migrain, sakit kepala belakang, vertigo gitu. Belum lagi kalau orang yang sudah lansia, biasanya terjadi yang namanya penurunan daya ingat. Nah, ini mencegah terjadinya proses demensia atau mencegah terjadinya daya ingat yang menurun itu tadi ya, kepikunan ya. Manfaatnya banyak Ibu ya. Terlebih lagi kan ini intranasal ini sudah ada di dalam kotaknya. Jadi Ibu tinggal pakai mulai dari sekarang juga rutin 2 kali sehari sesuai sama yang di tangan itu tadi. Inilah yang nanti membantu agar Ibu tetap sehat lagi. Ya, dan kemudian ketika aliran darahnya lancar di wajah, apa yang kita bisa lihat? Wajahnya menjadi lebih cerah. Ya, karena aliran darah ada di wajah kita. Ada efek, ada Ibu. Dulu ada kegiatan senam aerobik. Banyak perempuan-perempuan ikut senam aerobik, kenapa? Karena dia mendapatkan aliran darah meningkat ke wajahnya gitu ya. Nah, pada saat dia mendapatkan itu dia merasa wajahnya lebih cerah dan kemudian warnanya pun lebih baik gitu ya. Nah, sekarang teknologi laser itu melakukan hal yang seperti itu. Jadi meningkatkan aliran darah ke kepala dengan manfaat lainnya, dan salah satu yang kita rasakan adalah warna wajah kita menjadi lebih cerah. Pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya Ibu Herlina. Saya akan rangkum kisahnya seperti apa. Dulu riwayatnya adalah kolesterolnya tinggi 250-an, tensinya juga tinggi, sakit kepala, pegal di pundak, badannya lemes, nggak bertenaga. Setelah menggunakan teknologi laser, perubahannya adalah kolesterolnya sekarang sudah turun, terkendali. Tensinya pun sudah di kisaran 120/80. Faktor resiko terkena komplikasi juga sudah diturunkan. Dan tubuh menjadi lebih bugar, kualitas tidur meningkat, akhirnya hidupnya lebih bahagia, lebih happy, lebih produktif, tetap masih bisa traveling sampai ke luar negeri tanpa gangguan kesehatan. Semangat Bu Herlina! Ibu harus bisa menjadi seorang health influencer. Sekarang Ibu ajak nih, yang nonton Metro TV ini se-Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Coba diajak Bu untuk hidup sehat dengan menggunakan teknologi laser. Silahkan Bu Herlina. Halo teman-teman semua, mari kita belajar hidup sehat karena kesehatan itu sangat penting. Kalau tubuh kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan banyak hal. Salah satu yang seperti yang saya perbuat sekarang, mencoba hidup lebih sehat lagi dan memakai teknologi laser yang sangat berarti banyak membantu kesehatan saya. Nah, oke. Jadi kalau ada masalah kesehatan, pemirsa jangan dibiarkan, apalagi jangan dibanggakan. Tapi dicari bagaimana cara untuk mengatasinya. Ya. Iya. Ya, jadi memang kualitas darah kita, kualitas pembuluh darah kita, dia yang menentukan kualitas hidup kita. Kita belajar dari kisahnya Ibu Herlina tadi ya. Yang tahu ini kalau dibiarkan bisa bikin masalah nih, tensi sama kolesterolnya. Makanya Bu Herlina langsung pakai teknologi laser.
Ada dua nih, dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Gunakan rutin untuk membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, dan juga asam urat yang tinggi. Hati-hati ya. Harapannya bisa mencegah kita dari komplikasi yang mungkin saja terjadi. Apakah itu stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Cara mendapatkannya mudah. Ya, silakan hubungi nomor yang ada di layar kaca. Ya, nanti tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Tapi ingat, berikan yang terbaik buat tubuh kita. Pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi. Itu hanya ada di Gogomol. Ya, jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun Aculaser dari Gogomol. Jika Anda ingin sehat pemirsa, yuk segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat hidup sehat! Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.